terjemahan maupun penulisan. Semua editing raw dikerjakan sendiri oleh Mr. L. Balik lagi sama Mimin dengan suara yang cempreng. Kali ini Mimin akan membacakan novel Apoteosis chapter 1351 yang berjudul Siklus Hidup dan Mati. Sebelumnya Mimin mohon maaf atas kata-kata atau kalimat yang mungkin gak nyambung karena novel itu kata-katanya puitis. Jadi sedikit banyak Mimin akan menyimpulkan maksud dari novel tersebut. Mungkin juga ada kesalahan, mohon Mimin juga diingatkan. Cus. Siklus hidup dan mati. Lu Sheng tidak berpikir bahwa pertempuran pertama dari 5 orang ini bertemu dengan bisikan. Bisikan ini dari ras elf. Namanya King Yu. Sesuai dengan komik yang Mimin upload. Sebelum King Yu bertanya pada diri sendiri untuk meminta senjata pembunuh, tombak pembunuh maksudnya, bahkan memasukkan untuk mengambil senjata tersebut di tangan Lu Sheng. Apa alasannya? Senjata ini adalah senjata yang terikat oleh Lu Sheng. Terikat maksudnya mendapatkannya itu dari medan perang fantasi. Tapi dia masih ingin mendengar alasan wanita ini apa gitu loh. Tujuannya orang ras elf ini meminta tombak pembunuh suci. Dia melompat dari bidak catur dan kemudian duduk di papan dengan mantap. Diikuti oleh langkah demi langkah dari tangga yang tidak terlihat. Saat dia berjalan, dia tersenyum lembut dengan Luo Zheng dan berkata, "Sekarang, bisakah kamu memberikan tombak pembunuh itu?" Alasannya, Luo Zheng berkata dengan acuh tak acuh. Suatu hari Luo Zheng memiliki pemikiran bahwa Luo Zheng akan tinggal di ras elf. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah ras yang paling indah di alam semesta, penuh keteraturan dan keindahan. Namun karena pertempuran dua raja, Luo Zheng memiliki permusuhan terhadap orang-orang elf. Saya takut beberapa ras elf mengalami siksaan setelah kembali dari medan perang fantasi. Saya khawatir itu tidak akan lebih baik. Kedua raja saling bertarung membawa terlalu banyak kerusakan di keluarga ras elf. Tidak ada alasan. Aku hanya bertukar dengan kamu, kata King Yu ras elf. Oh. Luo Zheng tersenyum dengan dingin. Apa yang kamu tukar dengan senjata pembunuh itu? Di tangan Luo Zheng mungkin tidak ada kekuatan terlalu banyak, tetapi jika kamu memberikannya kekuatan, itu akan meledak dari kekuatan yang tak ada habisnya. Artefak agung adalah harta yang tak ternilai. Apa yang ingin ditukar wanita ini? Banyak orang juga memasang telinga mereka ingin tahu berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengambil senjata tersebut. Maksudnya apa sih yang mau ditukar? Namun King Yu itu hanya tersenyum kecil. Dikatakan kepada Luo Zheng dengan suara Yuan sejati maksudnya. Jadi ibaratnya kayak suara batin. Waduh. Janin spiritual yang sempurna telah dipelihara selama bertahun-tahun di kolam keyakinan kehidupan dan bertukar dengan semangat. Saya percaya bahwa asap juga akan berhenti membunuh sebagai senjata pembunuh suci untuk saat ini. Ketika dia mendengar King Yu, alis Luo Zheng berkerut. Jika itu adalah sesuatu yang lain, Luo Zheng mungkin tidak ingin segera menolak. Tapi semangat sempurna ini adalah kepercayaan yang dikumpulkan dalam kelompok iman. Ketiga raja juga berbeda. Maksudnya itu tiga raja itu mempunyai keyakinan yang berbeda. Kolam kepercayaan suci di dalam
Kolam tersebut mempunyai kekuatan yang dikumpulkan oleh ras elf. Itu adalah darah merah. Dikatakan bahwa kumpulan kepercayaan berjarak ribuan mil jauhnya. Kamu dapat merasakan pembunuhan besar-besaran dan makhluk biasa dalam ribuan mil tidak dalam mendekati. Maksudnya tidak ada yang berani mendekat. Bahkan prajurit yang sia-sia tidak tahan dengan pembunuhan itu. Dalam jarak 10 mil perlu ada perbaikan kekuatan. God si rom apa tuh? Kultivasinya tuh harus Godrim. Wah, itu mungkin. Kolam kepercayaan raja kehidupan adalah kolam air hijau pucat diisi dengan kekuatan hidup yang tak ada habisnya. Sekalipun prajurit itu terluka dan parah, jika ia dekat dengan kumpulan kepercayaan hidup, cedera serius dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Yang paling kurang dari kekuatan itu sekarang adalah daging. Roh-roh yang terlahir dalam kumpulan keyakinan kehidupan ini memang layak menjadi kekuatan. Tetapi demi semangat ini, apakah senjata pembunuh suci ini akan ditukar? Janin spiritual ini adalah daging yang sempurna untuk keluarga ras elf. Memang hal baik untuk senjata pembunuh suci itu hanya benda asing. Bisik melihat wajah Luo Zheng yang menunjukkan warna tindakan. Maksudnya King Yu ini melirik Luo Zheng, melihat responnya seperti apa. Untuk terus menggunakan Yuan Chuan berkata, mata Luo Zheng sedikit bersinar, tetapi dia terus bertanya. Senjata pembunuh suci hanya dilakukan di tangan raja pembunuhan, maksudnya pemilik aslinya. Tapi apa yang ingin kamu lakukan dengan senjata ini? Keheningan terjadi. Dia secara alami menolak untuk memberitahu Luo Zheng alasan sebenarnya. Hanya berkata, senjata itu sangat berguna bagiku. Apa gunanya? Terus berkata. Tidak ada komentar. Pertanyaan ketat dan wajah berbisik, maksudnya wajah King Yu sedikit marah. Aku hanya memintamu untuk tidak berubah. Berubah. Luo Zheng tersenyum dengan licik. Senjata pembunuh suci memang luar biasa, tetapi orang yang mempesona umum tidak dapat sepenuhnya memainkan. Maksudnya orang yang tidak layak atau orang yang tidak mempunyai kekuatan yang cukup tidak dapat menggunakan senjata tombak tersebut secara maksimal. Bisikan pasti mempunyai tujuan lain. King Yu maksudnya mempunyai tujuan lain. Dia mengatakan bahwa ada janin spiritual yang sempurna di kolam keyakinan kehidupan. Tetapi bahkan jika dia memberikan senjata ini ke bisikan di medan perang fantasi ini, dia akan mengirim roh sesuai dengan perjanjian. Luo Zheng bukan anak berusia 3 tahun, jadi dia sudah memutuskan sekarang. Langsung menolak pertukaran wanita ini. Dan Luo Zheng juga ingin menaruh beberapa informasi berguna dari mulut wanita itu. Mulut wanita itu sangat kencang, tetapi dia menolak untuk mengungkapkan tujuannya. Wanita ini menggunakan kekuatan hidup dan itu adalah cara ras F tiba-tiba muncul. Luo Zheng juga memiliki beberapa spekulasi tentang asal-usulnya. Mungkin adalah raja kehidupan yang telah menyamar. Tapi bagaimana caranya raja kehidupan menyamar? Apakah itu salah satu kekuatan yang berbahaya? Luo Zheng saat ini masih belum dapat menentukan, tetapi bagaimanapun juga dia terus berhati-hati. Kembali ke dunia luar, ia bisa bergabung bersama teman-teman ras F karena dia mempunyai kekuatan. Tetapi King Yu ingin menukar senjata pembunuh tersebut. Dia secara alami tidak tahu bahwa King Yu berdiri di depan matanya dan menendang dirinya sendiri untuk raja kehidupan. Ini mungkin ya ada apa istilahnya orang suruhan atau memang itu raja kehidupan yang menyamar atau berkloning. Setelah Luo Zheng menolak permintaan untuk pertukaran itu,
Dia cekatan dan sedikit mengguncang, mengeluarkan napas tajam karena jawaban Luo Zheng. Dia marah seperti harimau betina yang marah, berdiri di tempat yang sama, menatap Luo Zheng dan berkata, "Kamu yakin? Apakah kamu yakin tidak memberikan itu?" "Aku yakin tidak akan memberikan itu. Yang pasti adalah yang tidak pasti." Luo Zheng tersenyum dengan wajah santai. King Yu pun memberikan jawaban, "Itu bagus." Karena Luo Zheng tidak mau mengambil resiko, King Yu tidak akan menyanyikan lidahnya, tapi keduanya berbicara di sini untuk waktu yang lama. Selain gulungan, ada beberapa pejuang yang tidak tahu, tetapi mereka menebak apa yang mereka berdua katakan. Bukankah ini King Yu juga untuk melihat Luo Zheng? Jujur saja, Luo Zheng ini memiliki terlalu banyak masalah. Tidak heran bahwa biji teratai didasarkan pada masalah dan memperkenalkan Luo Zheng ke medan perang fantasi. Namun dalam argumen ini, pembicaraan antara keduanya telah berakhir dan King Yu tiba-tiba melancarkan serangan terhadap Luo Zheng. Dalam pertempuran sebelumnya, King Yu juga menyiram dan disirami kekuatan hidup dan berbagai musuh di alam semesta lahir. Tetapi sekarang berubah dan dia mendengarkan ejekannya. "Aku selalu merasa hidup. Kekuatan itu adalah kekuatan yang paling murni, karena ia dapat melahirkan segalanya dan membiarkan bumi pulih." Saat dia berkata, dia mengulurkan kedua tangannya. Tangan kiri berputar-putar dan setiap inci kulit memancarkan cahaya hijau muda, diisi dengan rasa hidup yang kuat, napas yang sangat manis, dan Luo Zheng hanya melihat ke atas dan merasakan kesegaran yang menyegarkan. Kulit di atas tangan kanan King Yu bentuknya kering, kerutan, dan retakan di atasnya. Ada beberapa semburan udara warna hitam. Sepasang tangan mengungkapkan dua bentuk yang sama sekali berbeda. "Jika kamu dilahirkan, kamu akan mati." Ribuan makhluk berputar dalam hidup dan mati. Apa yang terkandung dalam hukum kehidupan lebih dari sekedar vitalitas. Dan sebaliknya, ada banyak misteri tentang kematian dalam hukum kehidupan. Karena itu, orang yang mengolah hukum kehidupan adalah orang yang paling tahu tentang hidup dan mati. King Yu marah. Dia tidak ingin mengakhiri pertempuran dengan mudah. Jika itu di luar, dia dapat memilih untuk mengambil waktu dari kehidupan Luo Zheng dan menutup garis hidupnya. Sangat disayangkan bahwa ini adalah medan perang fantasi, tetapi ini berguna. Jadi dia memilih cara lain yang lebih kejam, yaitu siklus hidup dan mati. Bahkan beberapa Tianjun sudah menebak identitas King Yu itu, tetapi masih agak tidak pasti. Lagi pula, biaya untuk sepenuhnya berbalik terlalu tinggi dan resiko melakukan hal itu. Tianjun ini tidak tahu apa yang dia coba lakukan untuk berpartisipasi dalam medan perang fantasi. Pada saat ini, setelah melihat King Yu, orang yang akrab dengan Raja Kehidupan, telah sepenuhnya dikonfirmasi dalam sekejap. King Yu adalah Raja Kehidupan. Wanita ini menggunakan cara yang sangat kuat untuk muncul. Siklus hidup dan mati dengan pikiran Luo Zheng, aku takut dia akan mati di sini atau kalah di sini. Ada beberapa cara yang benar-benar telah berlalu, tetapi begitu mereka berhasil, ada manfaat tertentu. Ada garis yang jelas antara hidup dan mati. Batas di sini adalah kematian dan batasnya adalah kehidupan. Hanya mengontrol hukum kehidupan ke atas 8 lapis, maka kamu dapat secara akurat menggunakan batas itu. Ini adalah ilusi antara hidup dan mati, tetapi saat ini harus dikenakan pada Luo Zheng.